Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihil mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد حبيب الله رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para abnaur rasul, para anak keturunan zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadir bersama kita, wabil khusus ayahanda al-habib Husain bin Umar al-Bahashim dan Habib Muhammad bin Sulaiman al-Bahashim, yang mana keberadaan mereka di tengah-tengah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya habaib, adanya syaraib, para syaribah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi orang yang terdekat, orang yang terparak, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencintai, menghormati, memuliakan mereka, membantu dakwah mereka, itu akan menyebabkan dekatnya hubungan kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di tempat ini, di majelis ini dengan semangat, dengan kegembiraan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya kita berabutan, saking antusiasnya kita pengen dapat berkah dari Nabi, kita kada ketinggalan lagi ulun deh. Ulun dapat juga kah malam ini, kada kah? Amun ulun kada dapat sebuting dari yang begantung ini, berarti sekampungan dasar apik. Memang sesuatu yang bertalian dengan Nabi Muhammad itu akan menjadi sesuatu yang paling berkah, apapun bentuknya. Bahkan kalau kita minum, yang mana minuman itu dibacakan maulidnya Nabi, makan dengan makanan yang ada di depan ini, pian sudah berabut di muka di atas itu, ulun di muka ini kada beberian, awas pian kada boleh pian ini bukan Habib Bajagena ya. Jadi sesuatu yang bertalian, yang berkaitan dengan pembacaan maulid akan menjadikan orang yang memakai barangnya, orang yang memakan makanannya, orang yang memakan minumannya, maka akan diturunkan kepada makanan, barang, makanan, minuman tersebut adalah alfa nurin,
1000 cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfal barakatin, 1000 keberkahan. Wa alfa syifain, 1000 pengobat daripada penyakit-penyakit kita. Maka kita bertawasul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari tempat ini menjadi suatu wasilah kita dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majlis kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang yang akan dibela oleh Nabi Muhammad, orang yang akan bermimpi dengan Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya akan berdekatan dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya yang ulun hormati khadimul majlis Tuan Guru Hilmi Hasan, yang mana Sidin sudah jauh-jauh hari melalui wasilah guru tahkim menelpon ulun untuk memberikan tausiah mau'izatul hasanah yang bertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jarak daripada ulun berangkat dari rumah ulun Cempaka Banjarbaru melalui kota-kota sampai masuk ke hutan, sampai malam ini juga majlisnya di tengah hutan ya, tapi ini adalah majlis yang ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Majlis ini walaupun dipandang remeh oleh sebagian makhluk Allah, majlis ini adalah majlis yang menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini adalah majlis yang senantiasa menjadi objek atau tujuan daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang bertugas ketika bertemu dengan malaikat lain, ketika mereka menemukan suatu perkumpulan daripada umatnya Rasul, mereka bersenang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita bersama-sama sudah beberapa pekan atau beberapa hari, bahkan malam ini adalah malam ke-41 pian sabarataan mengamalkan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan keluar kita daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali segala kesusahan hidup kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang saleh, yaitu berupa bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun takjub lawan bebuhan pian nih, cuma kada takjub lagi ketika pian berabut deh. Sebenarnya ulun sudah terpesona dengan pandangan yang begitu memukau di hati ulun. Tadi mengambil sudah raha asraqah sudah badahi, jangan mengambil dahulu, hanya separuh jalan, berkahnya baru dapat kalau yang di depan ini barakahnya full, yang belum diambil ini barakahnya full, yang tadi baru ngambil baru pian diberi duit, ibu-ibu diberi duit 10.000 sama 100.000, pian pilih mana bu? Bu, dengar kada? Pian disuruh memilih duit 100.000 dengan 10.000, pilih yang mana bu? 100.000. Dasar mata duitan bertanya. Dasar bidan ini BBM mata duitan. Ya. Nah begitu juga kalau kita bawa makanan seperti alat-alat yang ada di atas pian yang menggoda tangan untuk menariknya, ya mohon maaf pian, malam ini ulun tembak, terserahlah. Makanya kita bujur-bujur dengarkan tuh, telinga tuh dipasang. Nah bicara panitia jangan diambil kecuali sudah selesai. Ini balon tuntong sudah diambil badaholo, berarti telinganya agak ada masalah tuh, alias tuli.
minta maaf ulun lah. Apa kena kami bandar mulai tadi ulun berdiri jadi sorangan kerihing gitu haro daur aja bilangnya. Mentang-mentang di hutan sini bang, jangan jadi orang hutan. Alhamdulillah kita di sini gembira karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari nanti, bahkan dari hari sekarang sampai selanjutnya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu gembira, karena kalau kita gembira di dunia dengan Nabi Muhammad, maka di dunia gembira terus bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk kubur bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan padang mahsyar akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada acara seperti ini, pian banyakan kepada diri kita untuk memperhatikan acara seperti ini. Yang nyumbang buahnya dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang bikin makanannya menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang ngatur parkirannya juga menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang urakakan tarpal, memasang ini dan lain-lainnya, itu akan suatu saat akan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan Bu oleh Al Habib Jamal bin Toha Bagil, beliau pernah bercerita kepada kita ketika beliau berceramah. Beliau menceritakan akan sosok daripada Habibana Munzir bin Fuad Musawa. Ketika itu Habib Munzir ini, beliau setelah selesai mengumpulkan orang begitu banyaknya di Monas. Tahulah pian Monas cil? Tahulah Monas? Di Jakarta dah. Monas caranya dah, ya Allah. Nah di situ Habib Munzir mengolah acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang datang bukan hanya ribuan, bahkan ratusan ribu yang hadir pada malam tersebut. Majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan di kota Jakarta, maka menghimpunkan manusia yang begitu banyak. Maka ada terbesit di hati Habib Munzir bahwasanya alhamdulillah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dan dapat membaca maulid, mengagungkan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, alhamdulillah, berarti adalah aku orang yang sangat dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi Bu? Ketika itu, ketika selesai acara, Habib Munzir ternyata bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan bermimpi dengan Rasulullah SAW. Amin. Jadi di dalam mimpi itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bangga kepada Habib Munzir dan memuji kepada Habib Munzir karena telah mengumpulkan orang begitu banyak. Dan dengan sebab maulid itulah orang terhindar daripada maksiat, berbuat dosa. Akhirnya kata Habib Munzir, bagaimana ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah SAW, ya Munzir, terima kasih engkau telah mengumpulkan umatku begitu banyak di dalam majlis Rasulullah ini. Kata Habib Munzir, ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai, yang paling engkau perhatikan, yang membuat engkau gembira pada malam pertemuan malam tadi ya Rasul? Habib Munzir berkeinginan di hatinya yang disambat itu adalah engkau ya Munzir. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Munzir, aku sangat cinta kepada mereka yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan tempat di mana umatku berkumpul, baik yang pasang umbul-umbulnya, baik yang menghamparkan karpetnya, ataupun yang kayak ini nah, ngolah karena gini
Ketahuilah orang yang berjasa dalam ketika kita duduk nyaman di tempat ini, maka orang itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang akan aku sangat cintai dan aku gembira kepada mereka. Ini kabar gembira bagi orang yang berkhidmat untuk majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo bu, ulun bukan apa-apa. Ayo, ini majlisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan pian yang ada di sini, baik hartanya, baik tenaganya, baik apapun yang pian di sini, kaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitkan, sambungkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang hadir ke majelis ini, alhamdulillah semuanya sudah mandi. Kalau menlalakian nih kada tahu hanya beda karas berada pian acil-acil ibu-ibu nih nang berdandan cantik-cantik, berwangi-wangian, berpakaian yang bagus, hadir ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah apapun yang pian pakai saat ini, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, semuanya menjadi saksi bahwasanya kita berkumpul di sini gara-gara senang dengan Nabi Muhammad, maka baju pian itu akan menjadi saksi kebaikan pian pada malam hari ini. Jadi luar biasa perkumpulan kita ini, walaupun di belakang kita ada yang dangdutan, ya kan? Mulai sore tadi lu dengar dangdut dagung tapi jauh bang jar guru tadi. Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan malam hari ini pian yang pakai pas kauyuhan, sakit pinggang, ngantuk, apapun yang ada dengan pian, baju pian, semuanya yang pian pakai malam hari ini, handphone pian, duit yang ada di tangan pian adalah akan jadi saksi bahwa pian pernah senang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan seluruh apa yang kita pakai nantinya akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita pernah kumpul dan senang memakai baju, memakai pupur, memakai lipstick dan lain-lainnya gara-gara senang dengan Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi saksi kebaikan bagi kita ketika kita menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ulun kada hendak berpanjang-panjang karena habis dari ceramah ini ulun kada hendak bermamai macam-macam. Ya Allah, pian sudah tahu aja. Ulun habis ini langsung bulik insyaallah, langsung bulik. Maka jalannya luar biasa ada deh. Hingga curang buahnya. Minta doanya lah biar selamat hadir dengan rombongan sampai ke tempat. Karena ulun jam 8 pagi ada acara lagi. Sebenarnya hati ulun sudah penjurang tuh ketujuh melihat kok ada majelis gitu loh di tengah hutan. Walaupun jalannya belum ada, jalannya masih kecil. Ini ulun harapkan kepada pembakal kah, nang dangar nih, bupati kah, dangarakan lah, sampaikan jar ulun, tolong jalannya dibereskan, ya, pembakal, polisi, nang bisi tanah terutama, ya, bebaskan tanahnya. Untuk seberapa pian bebaskan harta pian untuk majelisnya Nabi Muhammad SAW. Seitu juga pian dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Seberapa perhatian dengan majelis, seitu juga Nabi juga perhatian lawan pian. Tapi kalau pian kada perhatian dengan Nabi Muhammad, jangan harap di hari kiamat karena pian ketika memanggil ya Rasul, ya Rasul, ketika itu tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Nabi Muhammad, Rasulullah tidak akan menghiraukan kita. Ini takutnya kayak itu. Jadi nang bisi tanah lah, dengarkan telinganya. Nang bisi jalan, dengarkan lah, bebaskan nah, supaya bagus. Jangan menunggu pemerintah, lambat tolak. Duitnya banyak kemana-mana sudah, ya kan? Pian nang bisi bos apa nih? Bos sawit, bos apa lagi, bos karet dan lain-lain, bos apapun, ya. Ayo sumbang, gasan jalan, gasannya pelapon nah. Awas pian mau undang ulun pulang kena bulan Rajab kada pelapon, awas pian.
Ulun padahi kampung Sampanahan adalah kampung yang sangat apik. Tangerang mun pian wani undang ulun bulan-bulan Rajab awas mun kada kada Batam. Ini atap ini mun ngene-ngene juga buahnya ya perlu kita berjuang sebagaimana berjuangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagaimana berjuangnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seluruh hartanya buat Nabi Muhammad SAW. Lihat balasannya, lihat apa yang diterima oleh orang yang senantiasa perhatian dengan Nabi Muhammad SAW. Di dunia akan senang, lebih-lebih di akhirat akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ulun batakon lawan pian sabarataan nang di ada sini pian di dunia hendak nyamankah kadakah? Hendak bahagiakah kadakah? Hendak senangkah hidupnya kadakah? Nah, coba pian ulun kadang buat duit nah. Pian tahu duit 100.000. Coba ulun ada ukur 100.000 pinjam menjadi kadang pinjam. Coba pian perhatikan nih, ulun memberikan pian memutarkan otak pian 100.000 nah coba pian perhatikan, pian hendak senang kalau pian hendak takurihin kalau di dunia dan akhirat kalau coba pian perhatikan duit 100.000 coba lihat di muhanya takurihin kah kadakah aing hadana ulun bertakon takurihin kah kadakah tersenyum kah kadakah? Namun pian hendaklah kesenyum di dunia dan di akhirat. Buat ini ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani kada? Wani kada? Wani kada? Ulun adangi lah. Bulan Rajab kena ulun diundang kah kada kah? Mun kada bepelapon berarti bobon pian pandusta. Kan Mbak jalan mun kau mobil lalu sini nyaman nang nyaman piahan ya kalau menyamankan langkah orang ketika menuntut ilmu maka balasannya apa? Dia dapat pahala orang menuntut ilmu dan juga gampang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisuhu ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Nego barang siapa maka apa menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu terus dia menggampangkan jalannya, memberikan fasilitasnya ini aja nah kada kuat anunya apa listriknya buahnya ini bertambah nih seharusnya kena nih menkawa 2 kali lipat lagi kalau perlu kita nih kena membolah bagus 2 tingkat kah menkawa ya kalau amin. Duitnya mana beb? Minta lawan Allah lah, minta lawan Allah. Bangun malam ya Allah ulun nak minta duit kada banyak-banyak 1 miliar aja anja 900 jutanya gasan guru membangun mantap nah ya 900 juta gasan guru aja ulun 100 juta aja gini beb ya ada kan namuan gitu yuk ada pian bisi duit di rumah 10 juta 9 juta buat majlis wani kada nggak wani kada aduh beb 10 juta 9 juta kasih majelis beb kayak apa beb anak ulun sekolah beb anu ulun kayak apa gas belarang beb kopi habis balas habis kayak apa beb nah ya kada wani coba pian nah nang ini nah ini perlu diedarkan guru kena apa kotaknya apa ini kita diedarkan kena perlu kau ulun minta ipian berjalan sekong solang lah awas menggadang dari 10.000 biar gak kemuhan niput nyenangkan hati Nabi Muhammad. Barang siapa senang menyenangkan hati Nabi Muhammad karena sahhalallahu tariqan ilal jan, Allah akan gampangkan dia untuk masuk surga. Kira-kira yang hadir di sini hendak masuk surga kah? Hendak masuk neraka kah? Siap berjuang, siap berjuang, siap memberikan yang terbaik untuk Rasulullah.
Malam ini pian bawa duit berapa? Yo. Enggak. Dasarkan kewanian buahnya nek. Ini masalah dunia gitu bang. Makanya pian mengundang ulun ini pian putu-putupan tebang hati, telinga panas pian malam ini. Ya. Ayo kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. 3 aja. Apa Beb? Yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah husnus surah, orangnya bagus fisiknya. Jadi Rasulullah tuh kada dicacat muhasidin, kada kayak kita bang, ya kan? Keriput, mun sudah tua. Rasulullah kada pernah. Kalau kita berkeringat, awak kita bau kada? Jel, bicibian deh lah. Tapaloh, coba cium ketiak pian, harum kada? Bau mah, bau masam, iya kada? Bujuran iya kada? Nah, Rasulullah amun berkeringat itu semakin wangi tubuhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adakah manusia yang gini? Jangankan anu pian ulun aja berkeringat, tapi alhamdulillah ulun parfum bang. Harum kita mun kada ada pakai penolong kada kawa harum. Rasulullah semakin berkeringat semakin wangi. Pernah sahabat, ada seorang sahabat namanya lagi lah, beliau ini tertimpa penyakit gatal. Gatal. Nah, tapi walaupun penyakitnya gatal, sahabat ini bisi bini ampat. Ayo kalahin aja sahabat dia, gatal aja orangnya, bau pulang awaknya. Jadi bininya sahabat ini berlomba-lomba pengen mendapatkan perhatian laki. Gila gitu, dengarkan. Itu sayang laki, nah sayang bini itu nah. Tampolo ada baju murah. Mbah pian tulak ke mata pura, ongkos. Yo, cukuplah 100.000. Ada mah yo, ya ada tuh sudah teh gurunya. Ya lah, ini kada promosi kada. Mbah pian pikiran aja, tulak ke kota, nukar baju, ya Allah. Ini ada dibawakan. Sayang bini kada nih. Ngang buahnya. Jadi Rasulullah SAW semakin berkeringat semakin wangi. Pian walaupun bunga cantik, ya kalau glowing wahapian, harum pian, mandi 5 kali sehari. Harapnya 5 kali sehari. Iya. Coba amun sudah keringat bau kada? Bau. Beda dengan Nabi, beda. Jadi pertama Rasulullah husnus surah, bagus fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu walaupun kada mandi, misalkan kada mandi Rasulullah, tapi ada pernah bang Rasulullah kada mandi. Artinya walaupun Rasulullah itu tidak pakai minyak wangi, tetap wangi dan tubuhnya tidak pernah dihinggapi lalat. Bopian walaupun berparfum harum, masuk ke hutan sini hingga pilalat kada jelalat ya lah, iya kada. Lalu hingga sampah pian hingga pilalat kada, hingga pilalat Rasulullah kada pernah sekali-kali dihingga pilalat. Terus apa Beb? Yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya bisa otomatis gimana Beb? Kalau penduduk lawan orang yang rendah, Rasulullah tetap tinggi. Tingginya segini nah, satu tabah di rumah sekali setabah. Kalau berdiri dengan orang yang tinggi, Rasulullah tetap jadi yang paling tinggi. Coba biar ada yang begitu, ada bisa berdiri seorang mabah pian bang. Kalau berdiri seorang coba bagi bangku nah jadi berdiri gitu aja awal lo ya. Rasulullah kadang kayak itu, Rasulullah bisa otomatis berdiri. Ayo kayak apa Rasulullah? Wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, ketika itu aku duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang mana malam itu bulan lagi bersinar dengan sempurna, Lailatul Badar.
Lailatul Badar. Lailatul ketika itu apa? Lalu bulan begitu sempurna. Maka aku lihat, katanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, aku lihat ke bulan. Habis itu Abu Bakar pandang wajah Nabi, maka seakan-akan bulan yang ada di atas itu kalah dengan kebagusan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganteng Nabi itu. Kalau pian, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kesempatan untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian, Nabi yang paling terkenal dengan kegantengannya Nabi Allah Yusuf. Itu kalau ada orang kelaparan melihat Nabi Allah Yusuf, pian gue lapar parut melihat Nabi Allah Yusuf, melihat muhasidin, maka parut nang lapar tadi jadi kanyang. Pian melihat ulun lapar, ini lapar betul lo, lapar lo, tambah lapar pian. Itu melihat Nabi Yusuf, tapi beda dengan orang yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka rasa nikmatnya, rasa senangnya, rasa gembiranya, bu, ini anak-anak nih, nang anum-anum nih, melihat dan pacarnya, apa rasanya? Wanita sama nang laki nang anum-anum nih. Biar lagi dahulu, lagi tempo hanya kenal dengan bini biar kayak apa aja. Ya ada kayak itu kalau. Tapi kalau orang sudah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan terlupakan dari dia semenjak melihat sampai mati. Ayo ya, mudah-mudahan ini kita tahu mungkin sampai mati biar terkenang-kenang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau pian melihat bini pian lagi awal-awal senang, mau bungasnya pian dinglah aja. Begitu juga nang bini madahin laki, ya Allah abahnya pian bungas banget. hanya terdapat sudah bisi anak 1, 2, 3. Bini berdandan sudah bagus-bagus, nah ya Allah baju bagus, lalu oh ya Allah minta lihatin laki, apa hanya kayak apa ulah penampilannya, ngapain kayak topeng monyetnya aja. Itu pian, itu kita kalau melihat nama sesama makhluk, tapi kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah, bahkan akan terasa manis, bahagia dan senang. Itu buat mudah-mudahan ya kita mengumpulnya sekali lagi, mudah-mudahan kita bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW itu adalah husnus sirah, bagus perjalanan hidupnya. Kada pernah ada aib dalam perjalanan sirah hidupnya Nabi SAW. Bahkan Rasulullah itu terkenal dengan orang yang al-amin, sangat dipercaya, ahli amanah. Bahkan Rasulullah SAW wajahnya selalu tersenyum. Bahkan Rasulullah selalu memaafkan orang yang menzoliminya. Rasulullah kada pernah dendam lawan orang. Amun kita, ayo kita nih ditulasi orang sekali seumur hidup, ingat kita ya kalau ditipu orang, apalagi babinian nih. Biar babinian nih biar tahu kada? Sadar kada biar bisi bini, makanya biar membisi bini penyarikan. Insya Allah dalam kubur kan disariki malaikat lagi. Ini bujuran. Bibe, namun di sini nih kurailah penyarikan, pemamayan. Ya Allah, insya Allah dalam kubur kali ini memamai malaikat lagi. Karena sudah cukup di dunia di malaikat dia di memamai bini. Nah kita bisa bini, ya Allah. Coba lihat bini ini, pian senangkan lah dari tanggal 1 sampai 29. Ya Allah, pian senang akan hatinya sampai seharian itu, sampai pada sebulan pian senangkan, beri hadiah, berikan baju yang bagus, dia berjalan-jalan, kada cukup berjalan di Indonesia, dibawa ke Eropa sampai amin orang itu, sampai naik haji dibawa, habis itu pulang shopping, pulang, ya Allah bajunya yang bagus-bagus ya kan, nang 800.000, ada yang 2 juta,
Ya, amin. Orang gitu. Itu mau bener hendak sugih. Ya, nira ya Allah dibawa disenangkan sehari aja. Tanggal 30 pian ada maulah ida sarik. Pian nang sarik itu nang ingat aja nang 29 hari yang semalam. Kada ingat binian. Itu binian. Beda dengan Nabi, beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisi tetangga seorang Yahudi. Setiap hari ketika Rasulullah buka pintu rumah, didapatkan di muka rumah apa? BAB, tahi. Tahu lah tahi pian. Tahu kada? Jadi tiap hari Rasulullah buka pintu ada tahi manusia. Tetangga mandaki. Setiap hari juga Rasulullah menyapui, memberasihi sambil minta kurihin. Coba pian rumah pian ada nama anda kita kucing aja kita sengaja babuntal ya Allah siapa ini nama anda ini hawas undang tulang cancang ya itu kita Rasulullah ada sampai Rasulullah bersabda ni'mal jari sebaik-baik tetangga adalah tetanggaku kata Rasulullah. Ayo pian ada gitu manusia nakah itu adalah bagus hatinya ya mun kita angkat kada dikurihi orang gitu aja apa lihat ya itu kita ya Allah Rasulullah kada ya sampai akhirnya Rasulullah apa membuka suatu sehari kada ada lagi tahi manusia mana nih kada ada timba didengar ternyata tetangganya lagi garing amun kita ya kalau mudahan lakas mati amun kita ya kalau kada pernah bisa dendam Rasulullah dalam hidupnya akhirnya apa mendengar tetangga garing Yahudi agamanya Kristen Rasulullah tak masuk ke dalam rumah mana Aisyah adakah makanan ada ya daripada orang tadi langsung dibawa oleh Rasulullah SAW ngetok pintu tetangganya. Assalamualaikum dengaran kada muslim siapa semoga Muhammad diintainya Alhamdulillah Muhammad kesini kadang bawa parang amun pian ya Allah mendengar musuh pian garing datang itu kan parang lakas jadi parang lakas mati ya Allah gitu Rasulullah ada bolehkah masuk ya Rasulullah boleh ya silakan Muhammad sambil datar ketakutan kepada Rasulullah menempeleng nih sekalinya Rasulullah membawakan makanan gasadikam tetanggaku gasadikam mudahan laka sembuh ya Rasulullah SAW langsung menangis dia Yahudi tadi langsung menangis oke ini kahikam Muhammad orang yang selalu hari-hari aku disuruh orang sebenarnya mengganggu ikam disuruh Abu Jahal langsung suruh jadi gue mau ada di majlis pian ada nampak menghalang-halangi itu berarti anak buahnya Abu Jahal gitu maaf belum lah ada misalkan apa juga bisa majlis di tengah hutan mamandir gitu misalkan berarti itu boleh biar tenang aja berarti itu bukan Abu Jahal itu jadi apa jangan semua Yahudi itu langsung apa orang yang menyuruh aku aja Muhammad Abu Jahal itu menyuruh aku memberi duit tahu aku garing kada pelangi ikam jelas-jelas manusia yang aku musuhi yang aku kalau tujui aku zolimi ternyata ikam pun pertama kali nang maelangi aku ketika aku garing ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah ini terapakan di wadah kita ya terus yang ketiga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Yahudi tadi apa masuk Islam berkat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah Nabi itulah husnus sarirah bagus hatinya kada pernah mendendam lawan orang pernah diriwayatkan Rasulullah setiap selesai ibadah di Masjidil Haram setiap itu juga Rasulullah diludahi pernah Rasulullah ditempeleng kada tahu napa-napa ditempeleng pian ayo pian ditempeleng orang di tangan hurung boleh mengambilkan parang Rasulullah kada bakal mendoakan mudah-mudahan pernah Rasulullah hijrah ke Taif ke kota Taif dilempar dihamputi orang dakwah dihamputi orang habis itu dipadahkan Muhammad anak yatimnya Abu Talib adalah Muhammad pendusta pembohong penyihir dan lain-lain Rasulullah tidak pernah balas dendam
Maka ketika Fathul Makkah, ketika Rasulullah sudah menaklukkan kota Makkah, Rasulullah kada pernah ingat lawan musuhnya. Rasulullah. Amun kita, ya Allah, awas ini mau menjadi pembakalan mau kena. Awas nak ada dukung munda. Awas yang mau pakai LPG kada dibalik kena. Itu kita, ya. Itu namun jadi calon DPR kena mau jadi awasnya kampung sampanahan ini pada beri bantuan apa untuk tutup jalurnya. Nah itu kayak kita. Kalau kita umpat itu berarti kita umpat bukan tarikah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umpat berakhlak seperti itu, kita bukan umpat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kesempatan ini, ayo kita sama-sama umpati akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti cinta kita lawan Rasulullah SAW. Pian cinta, Bu, pian cinta lawan laki pian kada. Ini kada sayangi bini buahnya nih. Oh bapak-bapak, pian sayang kada lawan bini pian. Nah, dasar lelaki ini cintanya dasar tulus. Tapi boy sayang jadi itu. Mon pian mati, ini apa bini pulang? Pemuhanya aja balik malas ini. Putar pian juga. Ya kan? Pian sayang lawan Rasulullah kada sayang deh. Coba pian. Ketika pian lagi waktu kasmaran, waktu pian jatuh cinta sama seseorang perempuan, sama seorang laki-laki, ibu-ibu, bagaimana kabar hati pian? Bagaimana keadaan hati pian? Ketika mendengarkan suara orang yang pian cintai, menatap wajah orang yang pian cintai, jangankan hal demikian, pian mendengar orang bakisah ngaran inya si anu gak langsung hati dah hati ya ser hati ada setrumnya. Iya kan Bu? Pian dengar dahulu lah nih bagi dahulu aja. Dan anom-anom nih bisi pacar ya Allah. Anggan ngaran pacarnya aja kan disebutakan orang pun. Dia sampai ke malam-malam nah membuka ke HP memandangi muhainya ya Allah sampai ke mimpi-mimpi. Ya ada kita cinta lawan Nabi, sayang lawan Nabi. Ketika kita maulidan aja, aduh hello sebentar Habib tuh mama aja sakit aku megang udah. Ya ada ini banyak nih manusianya nih banyak nih ya malawasnya multiban itu aja lawasnya maulidan lawasnya pian ketika duduk di warung jablay sejam 2 jam kau aja nih ngangangangannya pian cile waktu nonton TV ya kalau nonton Indosiar tuh nah rejen ibu-ibu nongko menangis nih ya sejam 2 jam kau aja maka sembahyang mahannya pulang anu sponsor lagi bagus demi nak dicintai ya kada kau apa korban tapi dengan Nabi Muhammad apa pengorbanan kita tanyakan pada diri kita duit berapa duit yang sudah disumbangkan gasan memeriahkan Nabi Muhammad SAW. Waktu berapa banyak waktu kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Tandanya orang cinta itu kasratul dzikra, banyak menyebut-nyebut mengingat-ingat orang yang dia cintai. Pian cinta lawan laki pian merantau ya kalau hampir tiap hari 3 kali menelponi video call. Pian cinta lawan anak pian yang sudah kawin bisi anak bisi cucu sampai tiap hari video call lawan anak cucu pian. Tapi ketika pian cinta dengan Nabi Muhammad, sudahkah pian memvideo call pian lawan Rasulullah SAW? Itu pertanyaan kita Pak. Jangan sampai kita tidak ada cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kita guring aja kada pernah mengingat Rasul SAW. Nang kita ingat apa? Esok makan apa? Duitnya mana? Bagawin apa? Makan apa anak bini? Pernah kita ingat Rasulullah lah. Ya Rasulullah, kayak apa kabar pian? Pernahlah kita mesra memakai nama Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad. Ketika kita memanggil nama kesayangan orang yang kita cintai, kita biasanya ayam. Ya. Oh ayam. Kalau kan abang kopi. Lawan Nabi Muhammad pernah abang mesra kayak itu.
Ya Rasulullah. Makanya kita baca coba salawat kepada Nabi Muhammad. Pernahlah kita bermesraan dengan salawat Nabi Muhammad? Hati kita pernahkah hening, senang dengan Nabi Muhammad SAW? Ketika dibacakan nama Nabi Muhammad, pernahkah kita senang dengan Nabi Muhammad? Itu titik poinnya Pak. Sekarang ini buktinya, ini kita boleh kita Pak, kita boleh, ini kita boleh kemana nih? Boleh kemana? Ke rumah kah? Bob, pian boleh ke rumah kada? Boleh ke rumah? Pian bapak-bapak boleh kemana? Karo? Ke rumah nang mana? Maaf ulun lah. Pian boleh ke rumah? Ada tuh sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nang kita kada gawi. Apa Beb? Ketika kita masuk rumah, maaf, jarang kita mengucapkan salam kepada ketika masuk rumah. Ya, pian tahu maling. Bo, tahu maling kada bo? Bapak-bapak tahu maling? Nang ketujuh bacuntan di rumah orang, ngerampok harta orang. Itu kalau masuk rumah pernah pakai assalamualaikum lah. Berarti cil, laki pian masuk rumah kada pakai assalamualaikum, berarti laki pian mah bini pian masuk rumah kada pakai assalamualaikum, berarti pian bini pian mah tawani pun bini maling. Ada maling di sini Pak, ada berkah, ada orang yang jauh daripada rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kena masuk rumah lah ingatkan batisnya batis kah, ucapkan assalamualaikum, habis itu baca qul huwallahu ahad 3 kali, tapi jangan berjurarus. Biar Habib mau masuk rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali, masuk rumah qul huwallahu ahad 3 kali, itu mengul ngarannya mah. Artinya mulai bismillah sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Habis itu tambahi ayat kursi 1 kah, supaya rumah menjadi rumah yang tentram, nyaman, kada suah bakal lahir laki bini. Amun sudah pian baca mah ambil akan nang itu masih pamamai aja bini pian ambil kursinya tawak akan lawaninya. Ya, insyaallah damai insyaallah. Ya TBB masuk rumah sakit dia ya. Ini ada ceritanya Bu. Ini amalan orang sugi. Amalan orang sugi. Ada sahabat melapor lawan Nabi. Oh ya Rasul, ya sahabat ya Rasul, ulun ini masalah dunia bilang badagang haur kada habis dagangan haur menapal ba urusan ditipu kawan ya, ba urusan ini haur dibunguli orang. Napa ya Rasulullah amalan doa supaya ulun ini berusaha nyaman. Ujian Nabi ya Pak, masuklah rumah dengan kaki kanan dan ucapkan salam, jangan lupa baca qul huwallahu ahad 3 kali. Yang boleh periksa itu di Sahih Muslim, itu yang disarahkan oleh Imam Nawawi, dan biar baca di Al-Azkar boleh, di Riyadhus Shalihin boleh. Itu sebab orang yang dapat kemudahan rezeki. Akhirnya sahabat mengamalkan ujian Nabi baca qul huwallahu 3 kali sama ayat kursi sekali. Alhamdulillah beberapa bulan setelah mengamalkan itu usaha sahabat ini Pak lancar, berhasil, ujung berjualan. Akhirnya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nang semalam pamulaan datang ke dalam keadaan fakir, bajunya bertambal-tambal, kada bersandal, kada kendaraan. Ini datang setelah beberapa bulan kepada Nabi. Akhirnya apa? Pakai kudanya nang bagus, bajunya nang bagus, nang mewah, wangi, pakai sandal dan bawa oleh-oleh lawan Nabi. Nah, ujar Rasulullah kayak apa kabar sahabat? Alhamdulillah ya Rasul, berkat pian memberikan amalan semalam ulun kayak ini nah nyaman, sudah berusaha bini nyaman karena nyari lagi. Ya Allah, ini bini pian bawa duit banyak, korehing bawa duit sedikit, masih tak korehing sedikit dia korehing kadang bawa duit apa-apa berangut ya. Itu lain babuhan sampanahan sini Bang, babuhan di situ dia babinian yang jauh di sana tuh nah
nang di hutan-hutan situ anggaran kampungnya Sampanahan tuh nah ya toh ya nah ini amanakan nginalah balik ke rumah amun keluar rumah dibalik ayat kursi berdahulu anyar qul huwallahu ahad 3 supaya kita nyaman bercari dunia. Cuma jangan kada ingat mun sugih jangan kada ingat lalu majelis nih majelis nah apalagi oh kada ada tihangnya oh kada ada atapnya oh aku jangan madang sugih akan hadipian dulu nah guru kada banyak guru nah 1 juta gini dulu kawarin kan seminggu kada datang nah guru anu samennya guru sa 10 sak kada kawa 10 sak 5 sak nah kada kawa batunya sepekap setengah pekap kada kawa pasirnya setengah pekap sepekap ba-4 kah kada apa ya supaya cepat terbangun ini majelis supaya nyaman pian ya kalau mau nangkini hujan pian ayo hujan nih misalkan hujan untung alhamdulillah malam ini kada hujan kenapa pian hujan bisa banjir banyu ya kalau namun mau pakai bas angin tempatnya bagus ya Allah insya Allah pian nyaman duduk di sini saking nyamannya insya Allah lakas taguling ya ini ulun sudah gila ulun kena kau banyak lagi nah pian entah amalan apa lagi ulun dari amalan hakunlah pian hakun ada judul amalannya adalah salawat pohon duit ada nang kada tapi menyahut kada usah minta kada ulun beri anda kada asal banyak utang bohnya lagi kena mun ulun ingat lah ini ulun masih melanjutkan yang lain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kena nih berbagi makanan kita milih insyaallah amun kada dijolongi guru makanan pulihkan kada bojo lah kada wala paling guru mau di majlis gitu jadi rumah makan kebuhan manakan gitu kebuhan sampanakan ini bang nah makan Nabi kalau makan berdiri berduduk nah pian nutuk pentol makannya berdiri berduduk itu ajaran siapa? Oi, dengarkan ajaran siapa itu? Hah? Nabi kah? Hantu kah? Hantu itu makannya badi. Jadi kalau abah ikan nyucuk pentol makan berdiri berarti abah ikan han. Mama ikan berarti han. Bujuran buahnya ya tahu lah. Tahu biar pokoknya cukup sekali deh jempundang ulun jangan coba-coba 2 kali biar habis biar apalagi slok merah biar lah habis tuh bang lenyak hari ini nah itu makannya pakai tangan apa? Sebelum masuk makanan tuh kamu untung baca apa? Setelah tuntung makan baca alhamdulillah ujar Nabi barang siapa man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi parut kanyang dosa diampuni berarti orang naba makanan makan babacaan berarti orang pin mon ada orang makan kada babacaan kada bismillah kada alhamdulillah berarti orang mama ikam kada babacaan kada bismillah berarti mama ikam laki piancil kada babacaan makan kada pakai sunnah Nabi berarti laki pian ada orang nyaring berarti sakit lagi tuh bini pian yuk ayo ulun pernah ceramah pian polis nih jurang kada bacaan makannya berarti polisinya habis itu membakal jurang kada bacaan makannya berarti pembakalnya timbang giliran ulun pulang malabuhin apa
Habib kada bacaan Habibnya Habib bungul ya orang ya pembakal kada bacaan bari pembakalnya bo kada wani pembakal nenek yuk pembakal kada bacaan makannya berarti pembakalnya bo kan biar mengundang ulun gini bang biar kita sampai jam berapa sampai jam 3 kawannya pian ulun boleh kayak apa kayaknya kada ulun acara pian ulun tuh malam pulang malam ini nyaman pian dingin sini jadi soalnya di tengah hutan ini dingin alhamdulillah guring ulun situ subuh hampir pernah keinget tidaknya saking nyamannya tuh deh jadi urut akan pulang oleh anu tadi jangan pernah bilang ada tukang urutnya yang rasuk sekolah mudah-mudahan kita kasih pulang insya Allah amun sudah majelis ini jadi batap mengkada batap kada hakon ulun awas biar tanggung jawab nih lah bertanda dengarkan ini ulun berijazah kena nih ijazah salat pohon duit insya Allah duit pian kena kayak seakan-akan di rumah tuh bisa pohon duit nyaman gak nyaman kada handak kada banyak utang bertanya ya kan sampai mana tadi ulun gede tagihan jadi mau Habib kada bacaan makanya Habibnya ayo sambat yuk sambat ini melayang muha harat-harat ya jadi ulun sampai di orang mungul biar sekampungan yang ada mungul baik itu ulun jangan diundang lagi ulun daripada hanya bungul ya Allah ya Karim bahagia kita malam ini bahagia kada senang kada mudah-mudahan kita senang bahagia karena Rasulullah mudah Rasulullah idolawan kita bahagia dengan kita amin ya Rabbal terakhir ijazah empatilah empati kada baca bimbelah lawan ulun baca bedoloh nya peniringi siap pasang telinga jangan akan bacalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad situ aja nyaman lah nyaman kada pamulaan Muhammadin nang kedua Muhammad ingat akan jangan huruf muntah huruf ulun kena kaum jamin nang pertama adalah Udin yang kedua Ahmad banyamannya toh gitu Udin lawan Batanwin lawan Sukon gitu nah maksudnya lah berapa kali bacanya 400 kali orang 400 kali lajur indah bipena banyakan ujar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ujar Sidin paling sedikit membaca selawat lawan Nabi sehari semalaman tuh paling sedikit 300 ini berbayar bertambah 100 biar kebanyakan ini apa di mana tidak biar ini lawan Nabi awas mulai kebanyakan kali jadi menjadikan ini 400 kali waktunya wayah Habib habis isya sampai sebelum subuh panjang waktunya nih habis kena baca kena 400 kali kada boleh lebih kada boleh kurang lah malam ini sesuai dengan ulun dapat ijazah daripada guru-guru ulun malam ini salawat Sajaratun Nuqut atau salawat pohon duit ulun ijazahkan lawan pian sabarataan mudah-mudahan lah kasugih barataan amin sugih barataan amin mudahan ini majelis lakas terbangun amin barakat salawat Sajaratun Nuqut semudah-mudahan kawal lakas terbangun amin nah itu aja lah sudah ulun sudah juna berarti sakit sudah nak lawasan berdiri bawahnya nah itu aja oleh-oleh dari ulun jadi ayo amalkan sunnah Nabi baik apapun siwaknya kah lah apa sholat duhanya kah sholawatnya khususnya
malam ini baca sholawat sajaratul nukut nang ulun ijazahkan tadi, sebagaimana ulun ijazah. Insyaallah kalau pian bacanya bujur pas lawan hitungannya, pas lawan bacaannya, insyaallah dimudahkan Allah rezeki pihan, amin ya rabbal. Akhirnya kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan kepada kita seberadaan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kampung kita dijadikan kampung pencinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kampung Sampanahan diberikan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah, daripada bala bencana. Mudah-mudahan penduduk yang di sini seberadaan menjadi orang yang kaya dunia sampai akhirat, sugih dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan hati kita tumbuh, di hati kita rasa cinta dan keganangan lawan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sabarataan nang hina, nang banyak dosa, nang jarang bertaubat, nang jarang berzikir, nang jarang bersolawat. Mudah-mudahan kita dimuliakan, mata kita bermimpi dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kada meninggal kecuali kita telah bermimpi dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di dalam tidur kita, mudah-mudahan kita bermimpi dengan Nabi Muhammad, dan di kelak di akhirat kita melihat secara mata kepala kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ala ma nawa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ulun ta'ala minta ridho, kalau ada kata-kata ulun yang menyakiti atau kada nyaman di hati kalian, dan ulun minta doakan mudah-mudahan perjalanan ulun malam ini diberikan keselamatan, kemudahan dalam perjalanan sampai kepada tempat tujuan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Hadanallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diambil dahulu, berdoa kita.